Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 69. Hari sudah malam, teman-teman Rehan sudah kembali pulang, begitupun Cecil yang terpaksa pulang setelah berbagai macam bujukan dari kakak iparnya. Rehan masuk ke dalam ruang kerjanya saat Anissa sedang mandi. "Mas, mau mandi nggak? Aku siapin air panas ya," panggil Anissa. "Mas, dengar aku nggak sih?" panggilnya lagi. Karena tidak ada jawaban, Anissa keluar dari kamar mandi untuk mengecek suaminya, namun tidak ada. "Kok nggak ada? Kemana dia?" gumamnya. "Mas, Mas," panggil Anissa. "Apa dia keluar ya? Tapi ponselnya di sini. Terus dia kemana?" gumamnya lagi. "Mas, kamu di mana sih?" panggilnya. "Aku di sini," ucap Rehan. Anissa celingukan mencari sumber suara itu. Dia membuka gorden dan mencarinya di kolong tempat tidur, namun tetap tidak ada. Ada suara tapi nggak ada orangnya. "Masa ada setan di sini?" gerutunya. "Aku di belakangmu," suara Rehan kembali terdengar. "Mas, jangan bercanda dong. Kalau mau jadi setan jangan nakutin aku. Gak lucu tahu," ujar Anissa. "Aku ini suamimu bukan setan," ucap Rehan lagi. "Mas, please deh, gak lucu tahu," ucap Anissa. "Lihatlah ke arah lemari, pencet tombol di belakang lemari paling ujung," titah Rehan. "Tombol apaan?" tanya Anissa. "Pencet saja, mungkin akan sedikit menjijitkan kakimu agar kamu bisa mencapainya," ucap Rehan. Di kamar Rehan memang terpasang sebuah mikrofon yang terhubung dari ruang kerjanya, sehingga memudahkan dia menjawab panggilan Anissa tanpa menemuinya. Anissa menuruti perintah suaminya untuk memencet tombol yang ada di pojok lemari pakaiannya. Dengan sedikit menjijit, Anissa akhirnya bisa memencet tombol tersebut. Setelah dipencet, lemari itu seketika bergeser dan terlihat sebuah ruangan kerja yang luasnya hampir sama dengan luas kamarnya yang dia tempati bersama suaminya. "Masuklah, kenapa masih di situ?" titah Rehan. "Ini ruang kerja?" tanya Anissa. "Menurutmu?" Bukannya menjawab, Rehan malah balik bertanya. "Kemarilah," titah Rehan. Anissa menurut dan menghampiri suaminya. "Kamu terlalu misterius, banyak hal yang belum aku ketahui tentangmu," ucap Anissa. "Apa yang ingin kamu ketahui tentangku? Bukannya harta yang aku berikan sudah lebih dari cukup untukmu?" tanya Rehan. "Di dalam pernikahan, harta itu nomor sekian. Yang paling penting menurutku keterbukaan suami istri. Tapi sepertinya itu nggak ada di pernikahan ini. Apa karena pernikahan ini nggak disadari dengan rasa sayang dan cinta?" tanya Anissa. "Sudah berapa kali kamu menanyakan itu? Bukankah aku udah bilang kalau aku menikahimu karena aku ingin memilikimu?" jawab Rehan. "Ingin memiliki bukan berarti mencintai. Banyak di luar sana yang hanya berlandakan ingin memiliki, tapi mereka nggak benar-benar menikmati karena nggak ada rasa cinta," ujar Anissa. "Apa yang kamu ingin kamu ketahui tentangku? Tanyakan saja," ujar Rehan. "Apa kamu nggak marah kalau aku bertanya?" tanya Anissa. "Nggak akan, tapi dengan satu syarat," ujar Rehan. "Apa?" tanyanya. "Duduk di sini," titah Rehan sembari menepuk pangkuannya. "Gak mau, itu modusmu," tolak Anissa. "Kalau begitu gak akan ada jawaban untuk semua pertanyaanmu," ujar Rehan. "Kok gitu? Gak adil dong," ujar Anissa dengan muka cemberutnya. "Kemarilah, mau tahu tentangku kan?" ujar Rehan. Anissa menghela napas kasar. Dia mendekati suaminya dan duduk di atas pangkuan sang suami. "Hadap sini dong," ujar Rehan. Anissa bangkit dan mengubah posisi menghadap ke arah sang suami. "Sudah, sekarang ceritain semuanya," ujar Anissa. "Mau mulai dari mana?" tanya Rehan. "Terserah Mas Rey," ujar Anissa. "Oke, kita mulai dari sini," ucap Rehan sembari menunjuk ke arah bibirnya. Gak mau, itu namanya modus," tolak Anissa. "Modus sama istri sendiri apa salahnya?" ujar Rehan. "Gak mau ah," ucap Anissa sembari memalingkan mukanya. "Ya udah, kalau gak mau aku juga gak akan ceritain," ujar Rehan.
Ya udah, mending tidur saja, ujarnya. Anissa pun turun dari pangkuan suaminya. Namun sang suami berhasil menarik tangan Anissa sehingga Anissa terduduk lagi di pangkuan sang suami. Sekali saja boleh ya, pinta Rehan. Anissa bagaikan dihipnotis oleh Rehan. Dia mengangguk dan mengecup bibir suaminya. Sudah, ucapnya dengan wajah yang menahan malu. Makasih sayang, jadi aku mulai dari mana? Kamu tanya saja nanti aku yang jawab, ucap Rehan. Kenapa Mas menyembunyikan pernikahan ini dari keluarga Mas? Anissa mulai bertanya. Sebenarnya aku gak ada niat untuk menyembunyikan pernikahan ini, tapi belum sempat ngenalin kamu sama mereka saja, jawab Rehan. Kenapa? Tanya Anissa lagi. Waktu itu aku mikirnya kalau aku ngenalin kamu sebelum nikah, orang tuaku pasti akan melakukan segala cara untuk menghalangi pernikahan kita. Seperti yang kamu ketahui bahwa mereka sudah menjodohkanku dengan wanita lain. Ini satu alasan kenapa aku langsung menikahimu, bahkan saat itu aku nggak tahu udah sayang atau belum sama kamu. Tapi yang jelas saat itu yang aku pikirkan, aku nggak mau kehilangan kamu. Jelas Rehan, kenapa nggak terima perjodohan itu? Bukankah Bu Siska wanita karir dan berpendidikan? Dia cantik dan seksi juga. Bukankah wanita seperti itu yang menjadi idaman para pria? Katanya lulusan LA pula, ujar Anissa. Gak semua pria mengharapkan pendamping seperti dia. Mungkin di luar sana kebanyakan pria yang kamu ketahui hanya memandang fisik dan pendidikan. Tapi bagiku itu semua bukan yang utama. Bodi bagus, pendidikan tinggi tapi gak bisa masak dan ngurus rumah. Mau jadi apa rumah tangganya nanti? Mungkin kalau suaminya orang kaya bisa saja mencari ART untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi namanya hidup gak ada yang tahu ke depannya seperti apa. Syukurlah kalau suaminya kaya terus. Kalau pas lagi jatuh miskin dan gak bisa sewa ART mau gimana? Mau gak mau seorang wanita harus bisa membantu suaminya dengan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Jelas Rehan. Membantu suami mengerjakan pekerjaan rumah atau memasak untuk suaminya juga termasuk bukti bakti pada sang suami. Ucapnya lagi. Kalau aku gak bisa masak, apa kamu mau ninggalin aku? Tanya Anissa. Aku tahu semua tentangmu. Kamu sudah pandai masak sejak kecil. Bahkan kamu adalah wanita pertama yang aku kenal sebagai wanita pekerjaan keras, jawab Rehan. Sebenarnya aku gak masalah kamu bisa masak atau enggak. Yang terpenting buatku kamu yang ada di sampingku, menemani perjalanan hidupku sampai aku tua nanti, ujar Rehan lagi. Gimana kalau orang tuamu gak setuju aku jadi istrimu? Tanyanya. Aku gak masalah mereka setuju atau tidak. Itu bukan masalah buatku. Hidupku ada dalam genggamanku, bukan dalam genggaman mereka, ujar Rehan. Lalu siapa Sela? Tanya Anissa. Rehan terdiam kala mendengar pertanyaan Anissa tentang Sela. Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa, aku nggak maksa, ucap Anissa. Kamu yakin ingin mendengarnya? Tanya Rehan yang dibalas anggukan oleh istrinya. Baiklah, ucapnya. Rehan mengangkat tubuh Anissa dan mendudukkannya ke atas sofa. Dia bangkit dari duduknya dan sedikit menjauh dari Anissa. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dan menghela napas kasar. Dia mantan kekasihku, cinta pertamaku, dan orang pertama yang membuat aku tertarik pada seorang gadis. Keceriaan dan lemah lembutnya hampir sama denganmu. Hanya saja dia sangat manja dan mudah terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya, jelasnya. Lalu kenapa dia meninggal? Tanya Anissa. Dia meninggal karena bunuh diri di dalam apartemenku. Aku juga nggak tahu penyebab aslinya apa, namun dia meninggalkan secercak kertas yang dia tulis sendiri. Di dalamnya tertuliskan bahwa dia membenci orang tuaku. Aku sempat menjadi tersangka atas pembunuhan itu, namun karena nggak ada bukti yang akurat, aku bebas dari tuduhan itu. Hanya saja saudaranya tetap menganggap aku sebagai pembunuh, jelas Rehan. Anissa masih di tempat yang sama dengan antusias mendengarkan semua yang Rehan ceritakan.
Saat itu Randy mengecek CCTV yang ada di apartemen. Dia menemukan kedua orang tuaku datang dan menghina dia, membuat sebuah cerita seolah-olah aku tidak benar-benar mencintainya. Sifatnya yang sangat labil dan mudah terpengaruh itu yang membuatnya percaya begitu saja pada orang tua itu. Jelasnya lagi, kenapa orang tuamu gak merestui kalian? Tanya Anissa. Karena Sheila adalah anak dari musuh papaku, hubungan kami memang menentang dua keluarga. Dia dan aku memutuskan untuk tinggal di apartemen yang aku beli dengan tabunganku. Waktu itu aku belum sesukses sekarang sehingga hanya bisa membeli apartemen kecil untuk kita berdua tinggal, jelasnya. Jadi kalian tinggal serumah? Tanya Anissa tak percaya. Kami memang tinggal serumah, tapi ada Cecil yang sering menemani kami. Dan kamu gak usah khawatir, aku gak pernah melakukan hubungan yang melewati batas. Kamu masih bisa menjaga diri, kami masih bisa menjaga diri kami dari hal seperti itu. Karena aku sudah berjanji pada diriku sendiri bahwa aku gak akan melakukan hubungan di atas ranjang dengan wanita yang bukan istri sahku, jawab Rehan. Terus kenapa kamu bisa kayak kutub gini? Gak galak pula? Tanya Anissa. Setelah kejadian itu, aku begitu membenci orang tuaku. Makanya aku pergi dari rumah. Aku mengembangkan bisnisku tanpa campur tangan dari orang tuaku. Setelah bisnisku mulai lancar, aku membeli rumah ini untuk pertama kalinya. Aku pun mulai memberikan uang saku untuk Cecil. Dalam 1 tahun aku bisa menduduki pembisnis nomor 1. Namun saat papa jatuh sakit, Cecil memintaku untuk pulang ke rumah. Mau gak mau aku harus mengambil alih sementara perusahaan papa. Itu awal mula aku seperti ini, Rehan menjelaskan. Aku sudah menceritakan semuanya. Ada yang masih ingin ditanyakan? Tanya Rehan. Rehan berjalan mendekati Anissa dan duduk di sampingnya. Apa kamu masih mencintai wanita itu? Tanya Anissa. Aku nggak tahu, sejujurnya sulit sekali untukku melupakan dia, tapi aku nggak mau kehilanganmu, ujar Rehan. Seandainya dia masih ada, apa kamu akan kembali padanya dan meninggalkanku? Tanya Anissa lagi. Itu nggak akan terjadi jika ada Rehan Junior di sini, ucap Rehan sembari mengelus perut Anissa yang rata. Bagaimana kalau malam ini kita mulai bikin Junior? Sepertinya aku butuh teman kecil buat melupakan semuanya, goda Rehan. Mas bulannya udah janji mau nunggu aku umur 20 tahun, gerutu Anissa. Mas udah terlalu lama menunggu, rasanya udah gak kuat lagi, ujar Rehan. Tangan Rehan mulai masuk ke dalam kaos Anissa dan mengelus perut ratanya. Saat Rehan ingin mencium bibir ranumnya, Anissa menghentikannya. Mas tunggu, ujar Anissa. Kenapa? Tanya Rehan. Aku gak bisa sekarang, cicitnya. Aku harus nunggu sampai kapan lagi? Tanya Rehan. Aku lagi datang bulan mas, ucap Anissa. Astaga, ucap Rehan frustasi. Maaf mas, cicit Anissa. Berapa lama kamu datang bulan? Tanya Rehan. 1 minggu paling cepat, jawab Anissa. Rehan menghembuskan napasnya dengan kasar. Lalu dia bangkit dan mengajak Anissa keluar dari ruangan kerjanya. Tidurlah lebih dulu, aku mau mandi, titah Rehan. Maafin Nisa mas, ucap Anissa. Ya nggak apa-apa, tapi biarkan aku tidur bersamamu mulai malam ini, pinta Rehan. Anissa menganggukkan kepalanya menyetujui permintaan sang suami. Setelah Rehan masuk ke dalam kamar mandi, Anissa mulai merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Lama dia menunggu suaminya selesai mandi, sampai tak terasa dia tertidur sebelum Rehan keluar dari kamar mandi. Nah segitu dulu ya bab 69-nya. Kayaknya Rehan udah gak siap guys dan gak sabar untuk bulan madu ya. Oke, ditunggu aja ya alur ceritanya. Kakak makasih yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Bye bye.